Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Muhammad, NPM 18754025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko, yaitu mengenai analisis risiko produksi. Di sini sudah terdapat tabel perhitungan data analisis risiko produksi. Dengan jumlah responden, yaitu 5 responden, seperti yang ada di sini, itu terdapat 5 responden. Data awal yang akan kita hitung yaitu total produksi. Total produksi bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan data periode pertama yaitu 1200 sampai dengan data periode ke-6 yaitu 1000. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil 6490 dari penjumlahan dan mendapatkan total produksi tersebut. Lalu tinggal ditarik ke bawah saja dan kita mendapatkan keseluruhan hasil dari 5 responden total produksinya. Lalu selanjutnya ada data luas lahan. Data luas lahan di sini yaitu meter persegi. Lalu setelah itu kita akan mencari data produktivitas. Produktivitas yaitu rumus dasarnya adalah produksi dibagi dengan luas lahan. Bisa kita lihat di sini yaitu untuk mendapatkan perhitungan dari produktivitas, kita akan menjumlahkan yaitu data periode pertama 1200 yang ini dibagi dengan data luas lahan yaitu 1000 dibagi dengan 10.000, sebab di sini kita menghitungnya dalam meter persegi, sehingga mendapatkan hasil produktivitas 12.000 seperti yang ada di sini. Untuk mendapatkan hasil yang lainnya, tinggal kita tarik ke samping kanan dan ke bawah, sehingga kita mendapatkan keseluruhan produktivitas data yang ada di sini. Setelah kita mendapatkan keseluruhan data produktivitas tersebut, di sini kita akan mencari average atau nilai rata-rata dari produktivitas. Yang bisa kita dapatkan yaitu dengan cara kode dalam Excel, yaitu average, dijumlahkan dengan keseluruhan data produktivitas yang ada di sini, lalu di enter sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Setelah itu kita mencari data standar deviasi. Standar deviasi bisa kita cari, kita cari datanya dengan cara kode perhitungan yang ada di Excel yaitu stdef, lalu dijumlahkan dengan keseluruhan data produktivitas yang ada di atas ini, sehingga kita mendapatkan hasil data standar deviasi seperti ini. Lalu kita akan mencari batas bawah. Batas bawah yaitu yang ada di sini. Average. Average kita kurangi dengan standar deviasi. Lalu dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena itu sudah ketetapan dari perhitungan sebenarnya. Sehingga mendapatkan hasil seperti ini dari batas bawah. Selanjutnya batas atas tinggal kita balik saja. Sebelumnya kalau batas bawah dikurang, batas atas yaitu kita jumlahkan atau kita tambah data average atau K10, kita tambah dengan standar deviasi, lalu dibagi dengan 2, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Setelah kita mendapatkan batas bawah dan batas atas, di sini kita langsung melanjutkan ke N.
N di sini menggunakan kode atau rumus CONIF. Kenapa kita menggunakan kode CONIF atau rumus CONIF di sini? Sebab CONIF digunakan untuk mencari banyaknya data dengan kriteria tertentu. Yaitu untuk mencarinya, kita ketik CONIF, lalu kita jumlahkan keseluruhan data produktivitas di sini dan kurang dari batas bawah. Sebab ini rendah, jadi kita harus mencari data yang kurang dari batas bawah 8713. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk N yang tinggi, bisa kita cari dengan cara CONIF, lalu menjumlahkan keseluruhan data produktivitas yang ada di sini. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tinggi ini lebih dari 1156, sebab dia menggunakan batas atas yang di sini. Jadi dia menggunakan lebih dari 1156. Atau kita mencari data orang yang lebih dari 1156 seperti ini. Setelah itu, untuk data nilai N yang normal bagaimana? Untuk data nilai N yang normal, kita kalikan terlebih dahulu, yaitu jumlah responden yang ada di sini, yaitu berjumlah 5, dikalikan dengan jumlah periode yang ada, yaitu 6. 5 dikali 6, jadi hasilnya 30. 30 dikurangi dengan data N yang rendah ditambah dengan data N yang tinggi, sehingga mendapatkan hasil N normal 13 seperti ini. Lalu setelah itu untuk menentukan produktivitas per hektar, di sini kita bisa melihat langsung dari produktivitas yang rendah, yaitu menggunakan average IFS, yaitu dengan cara menjumlahkan keseluruhan data produktivitas yang ada di sini, lalu kurang dari data batas bawah 8713, sebab dia kategorinya rendah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu setelah itu produktivitas tinggi. Produktivitas tinggi bisa dicari menggunakan average IFS dengan cara menjumlahkan keseluruhan data produktivitas yang ada di sini, lalu dijumlahkan dengan lebih dari atau batas atas yang ada di sini, 11156, sebab dia kategorinya tinggi. Setelah itu, untuk mencari produktivitas yang normal, di sini kita bisa menggunakan average IFS dan menjumlahkan keseluruhan data produktivitas yang ada di sini. Lalu kita menggunakan batas atas pula, yaitu lebih dari 8713, dan kita menjumlahkan lagi keseluruhan data produktivitas. Setelah itu dijumlahkan dengan kurang dari 11156, yaitu batas atasnya, sehingga didapatkan hasil 10269,23 seperti ini. Setelah kita berhasil atau menyelesaikan kategori N serta produktivitas per hektarnya, kita langsung ke bagian atas, yaitu bagian kategori. Bagian kategori ini bisa kita cari menggunakan kode atau rumus if. If bisa kita dapatkan yaitu dari jumlah lahan atau data lahan I4 dengan
K13. K13 itu yaitu batas bawah, yaitu rendah. Lalu if J4, J4 itu yaitu produktivitas awal yang periode pertama dengan batas atas yaitu K14 yang datanya tinggi serta data normal sehingga didapatkan hasil periode pertama yaitu rendah. Dan untuk mendapatkan hasil yang lain tinggal kita tarik ke samping serta ke bawah sehingga kita mendapatkan keseluruhan data kategori dari 6 periode dan 5 responden tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari probabilitas. Probabilitas rendah, normal, serta tinggi. Probabilitas normal di sini bisa kita cari dengan data atau kode CONIF. Kode CONIF, saya ingatkan kembali lagi, yaitu kode yang digunakan untuk mencari banyaknya data dengan kriteria tertentu. Jadi di sini kita menjumlahkan CONIF, dijumlahkan dengan keseluruhan data kategori periode 1 sampai 6. Sesuai di sini yang kita jumlahkan awal yaitu data yang rendah. Jadi kita tulis di rumusnya itu data rendah dibagi 6. 6 ini berasal dari musim tanam yang ada di sini. Karena menggunakan 6 musim tanam, jadi dibagi dengan 6. Sebaliknya juga jika dia menggunakan musim tanamnya 3 atau seperti padi, jadi di sini bisa dibagi dengan 3. Menyesuaikan dengan data yang ada. Lalu di enter dan mendapatkan hasil seperti ini. Dan untuk data normalnya, pada rumus bisa langsung kita ubah saja, yaitu normal untuk dalam rumusnya, dan yang tinggi kita ubah menjadi tinggi dalam rumusnya. Sehingga dapatkan hasil data seperti ini, lalu tinggal kita tarik ke bawah dari ketiga data rendah, normal, dan tinggi, sehingga kita mendapatkan keseluruhan hasil data probabilitas kategori rendah, normal, serta tinggi. Setelah itu kita cari rata-rata dan standar deviasi yang ada. Rata-rata peluang rendah bisa kita cari menggunakan average dengan penjumlahan F4 sampai dengan V8, yaitu bagian yang rendah ini kita jumlahkan semua dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu begitu juga dengan yang normal, average, kita jumlahkan data yang normal dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Begitu juga dengan peluang tinggi, kita menggunakan kode average atau data average dengan menjumlahkan data awal yang tinggi sampai dengan yang akhir seperti ini, sehingga mendapatkan hasil berikut. Untuk standar deviasi, kita menggunakan cara yang sama juga, yaitu menggunakan kode stdef dengan cara menjumlahkan kategori rendah yang ada di sini, lalu kita mendapatkan hasil seperti ini. Begitu juga dengan yang normal, kita jumlahkan, mendapatkan hasil berikut, dan yang tinggi juga seperti itu. Sehingga untuk rata-rata dan standar deviasi peluang rendah, peluang normal, dan peluang tinggi, kita dapatkan keseluruhannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada produktivitas dengan kategori normal, rendah, normal, serta tinggi. Bisa kita cari menggunakan average ifs. Average ifs menggunakan rumus B4 dan G4. Bisa kita sorot B4 dan G4, yaitu penjumlahan atau data yang ada pada total produksi yang ada di sini dengan penjumlahan
kategori periode P4 sampai dengan U4 yang ada di sini. Dan ini karena datanya rendah, jadi kita menggunakan rumusnya dengan rumus yang rendah juga. Selanjutnya, data normal sudah kita tarik dari sebelumnya sehingga dia mendapatkan hasil 0 karena data tersebut tidak ada. Lalu untuk yang lainnya juga bisa kita tarik ke bawah dan kita bisa mendapatkan keseluruhan data produktivitas rendah, normal, dan tinggi yang ada di sini. Seperti berikut. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari approach atau ekspektasi produksi. Ekspektasi produksi bisa kita cari dengan menggunakan rumus yaitu penjumlahan V4 yaitu yang ada pada kategori probabilitas yang rendah di sini. Lalu dijumlahkan dengan kategori yang ada pada di sini, kategori pada produktivitas per hektar. Setelah itu dijumlahkan lagi dengan kategori yang ada pada probabilitas normal, lalu dijumlahkan lagi dengan nilai N normal, nilai N pada produksi per hektar, dan yang terakhir ada X4 yaitu probabilitas yang tinggi dijumlahkan atau dikali dengan kategori tinggi produksi per hektar yang N yaitu 119,67,27 sehingga mendapatkan hasil ekspektasi produksi seperti ini. Oh iya, jadi tadi saya kelupaan dan yang terakhir dikali dengan 6 yaitu menurut dengan musim tanam yang ada di sini yaitu 6 musim tanam sehingga mendapatkan hasil ekspektasi produksi seperti ini dan tinggal ditarik saja ke bawah sehingga mendapatkan keseluruhan hasil ekspektasi produksi sebagai berikut. Lalu untuk ekspektasi produksi per hektarnya bisa kita cari yaitu sama dengan AB4. AB4 itu yaitu prot yang ada di samping kiri ini atau AB4 dibagi dengan musim tanam yang berjumlah 6 sehingga mendapatkan hasil seperti ini pada ekspektasi produksi per hektarnya. Lalu tinggal ditarik ke bawah dan mendapatkan keseluruhan hasil ekspektasi produksi per hektar sebagai berikut. Lalu untuk effort per hektar rata-ratanya seperti yang ada di sini bisa kita hitung dengan uprate yaitu dengan penjumlahan AB4 dengan AB8. Jadi kita jumlahkan dari atas ini sampai ke bawah ini sehingga mendapatkan rata-rata sebagai berikut. Dan untuk STDF-nya kita gunakan rumus standar deviasi yaitu STDF dengan penjumlahan data effort dari atas hingga bawah seperti ini dan mendapatkan hasil 109,05,99. Lalu selanjutnya var, yaitu varian. Varian bisa kita hitung dengan rumus yang ada di sini, yaitu menggunakan rumus pada probabilitas sama seperti effort sebelumnya, itu V4 yang ini dikali dengan Y4. Y4 itu yang ada pada produktivitas yang rendah di sini dikurangi dengan AC4. AC4 yaitu effort per hektar yang ada di sini.
Lalu dimeter persegikan atau dikuadratkan 2 dan ditambahkan lagi dengan probabilitas kategori normal yang di sini dijumlahkan dengan produktivitas normal yang ada di sini dikurangi dengan efort per hektarnya, lalu dikuadratkan menjadi 2, dan yang terakhir dijumlahkan probabilitas X4 yang tinggi di sini dikali dengan produktivitas tinggi yang ada di sini dikurangi dengan AC4 ataupun effort per hektar dikuadratkan 2 sehingga mendapatkan hasil VAR yaitu 91490115 sehingga ditarik ke bawah dan mendapatkan keseluruhan hasil seperti berikut. Untuk VAR rata-ratanya bisa kita gunakan dengan rumus Aprik, yaitu menjumlahkan dari atas hingga bawah seperti ini, dan kita akan mendapatkan hasil VAR rata-rata sebagai berikut. Lalu selanjutnya standar deviasi pada VAR bisa kita jumlahkan menggunakan rumus STDF dengan penjumlahan dari awal data VAR hingga data akhir VAR dan dapatkan hasil standar deviasi 1817,665. Lalu yang terakhir kita akan mencari data atau hasil data standar deviasi yang bisa kita cari menggunakan rumus atau kode SQRT dalam kurung AD4. AD4 itu yaitu VAR yang ada di sini sehingga mendapatkan hasil 9565,049 dan kita tarik ke bawah sehingga mendapatkan keseluruhan hasil data standar deviasi atau STDF yang ada di sini. Untuk rata-ratanya bisa kita cari menggunakan rumus Aprik dengan penjumlahan keseluruhan data STDF. Begitu pula standar deviasi rata-ratanya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus STDF dengan penjumlahan keseluruhan data STDF yang ada di sini. Sehingga mendapatkan hasil 43892804. Sepertinya itu saja yang saya presentasikan pada tugas manajemen risiko, yaitu tentang analisis risiko produksi. Sebelumnya, maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.